Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khalifatul Marifah. Dan saya Riza Latifatul Umami. Kami dari kelas Matematika 2A Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kami akan menjelaskan mengenai politik dan strategi nasional. A. Pengertian politik dan strategi nasional. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, sedangkan teia berarti urusan. Jadi, politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Selanjutnya adalah pengertian dari strategi nasional. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan. Sedangkan politik nasional ialah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. B. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1945 yang kemudian berkembang pendapat bahwa pemerintah dan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut antara lain MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan lain-lain. C. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Sedangkan sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. D. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.
Tujuan pemberian otonomi ini yaitu memberdayakan daerah termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, peradilan, dan agama. Dalam otonomi daerah, pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saling bekerja sama membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian implementasi strategi nasional di bidang politik. Itu 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumbuh pada Kebhinneka-Tunggal-Ikaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air itu perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. 2. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntunan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Meningkatkan peran serta Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan mempunyai berbagai peraturan undang-undang di bidang politik. 5. Meningkatkan kemandirian partai politik, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang nomor 6, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan aktif diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. 8. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004. 9. Membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. 10. Menindaklanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam perumusan kebijakan nasional dilakukan secara tempat tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Negara. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita
kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.